Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Muhammad Abdu di Inspirasi Guru. Bapak Ibu, di video kali ini saya akan membagikan tips cara menentukan kegiatan P5 dan PPRA. Barangkali selama ini Bapak Ibu mengalami kesulitan, kegiatan apa yang akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan P5 dan PPRA. Nah, ada beberapa langkah Bapak Ibu ya. Langkah ini simple. Silakan Bapak Ibu tonton video ini sampai habis sehingga Bapak Ibu dapat menentukan kegiatan tepat dalam melaksanakan kegiatan P5 dan PPRA. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama Bapak Ibu ya. Pertama pastikan Bapak Ibu menentukan topik terlebih dahulu. Ya, topik ini sentralnya Bapak Ibu. Kenapa topik terlebih dahulu? Karena topik ini sifatnya luas, sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan siswa-siswanya. Jadi kalau Bapak Ibu langsung misalnya menentukan dimensi Pancasilanya, profil pelajar Pancasilanya, itu nanti akan kesulitan untuk mengurai kegiatan apa yang cocok dengan dimensi itu. Maka sekali lagi yang pertama tentukan topik terlebih dahulu. Topik ini berdasarkan mungkin analisis analisis lingkungan sekolah kita, lingkungan masyarakat di mana sekolah kita berada. Nah, atau sesuai dengan keinginan siswa, topik apa yang akan mereka laksanakan dalam kaitannya dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, tentukan topik. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, setelah topiknya sudah ada, maka selanjutnya pilih tema yang cocok dengan topik. Nah, ingat Bapak Ibu, tema itu sudah ditentukan ya. Temanya sudah ditentukan, maka kita tidak perlu membuat tema yang baru. Ya, cukup menyesuaikan saja tema itu dengan topik yang kita tentukan tadi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kita pilih sub-elemen. Nah, kenapa tidak langsung ke dimensinya? Lagi-lagi, kalau langsung ke dimensi itu terlalu luas. Maka kita fokuskan dulu ke sub-elemen. Ya, sub-elemennya kita cari, sudah ketemu yang sesuai dengan topiknya. Maka otomatis kalau sub-elemennya sudah ketemu, pasti elemen profil pelajar Pancasilanya juga ketemu. Dan kalau elemen pelajar Pancasila sudah ketemu, maka dimensi profil pelajar Pancasilanya juga bisa kita sesuaikan, bisa kita tentukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk khusus madrasah madrasah ditambah dengan nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, nilai ini nanti nilai PPLA ini cukup menyesuaikan dengan topik yang ada, kira-kira nilai apa yang terdapat di dalam kegiatan topik tersebut. Nah, jadi ada 6 langkah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya Bapak Ibu mengangkat topik tentang penghijauan lingkungan sekolah. Ya, penghijauan ini kan penting, apalagi isu tentang pemanasan global. Maka penghijauan ini menjadi hal yang sangat perlu ditanamkan di dalam diri siswa-siswa kita, peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan penghijauan lingkungan sekolah. Topiknya ini, topiknya hasil dari analisis lingkungan, kemudian kebutuhan, lalu kesesuaian dengan kondisi sekolah atau madrasah kita dan siswa-siswa kita, dapatlah topik penghijauan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah ketemu ini, kita pilih tema yang tersedia. Yang saya bilang tadi tema itu sudah ditentukan Untuk RA atau TK ada 4 tema. Aku sayang bumi, kemudian aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, kemudian imajinasiku atau imajinasi dan kreativitasku. Ini tema-tema di RA maupun TK. Lalu tema-tema untuk MI, MTS ataupun madrasah aliyah atau SD, SMP dan SMA ada 8 tema. Hidup berkelanjutan, kearifan lokal,
Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, demokrasi Pancasila, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kemudian kewirausahaan, lalu yang ke-8 yang terakhir kebekerjaan. Ini khusus untuk MAK ya atau SMK. Nah, Bapak Ibu, tadi kan topiknya tentang penghijauan lingkungan sekolah ya. Nah, kira-kira tema apa yang cocok ya terkait dengan topik itu? Maka tentu saja yang cocok kalau untuk di RA atau TK ya temanya Aku Sayang Bumi. Lalu untuk MI, MTS, MA atau MAK atau SMP, SD, SMP, SMA, SMK ya tentu hidup berkelanjutan ya temanya. Nah, ini kita pilih temanya ya, Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya kalau temanya sudah kita pilih, maka langkah berikutnya adalah Bapak Ibu ya mencari ya subelemen yang cocok dengan topik penghijauan itu. Nah, saya sudah melihat ya kalau topiknya tentang penghijauan, maka ada subelemen yang bisa kita ambil di sini dua. Ya, yang pertama menjaga lingkungan alam sekitar, ya, kemudian kerjasama. Ini subelemennya ya, subelemen dari dimensi profil pelajar Pancasila itu. Kalau sudah ketemu subelemennya, maka langkah berikutnya tentu mudah. Ya, ketika kita menentukan elemennya, elemen apa, ya pasti kalau subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar, mesti elemennya akhlak kepada alam. Lalu kalau subelemennya kerjasama, ya tentu elemennya kolaborasi. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu, dimensi profil pelajar Pancasilanya. Ya, kalau elemennya akhlak pada alam, ya mesti dia berada di dalam dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Lalu kalau elemennya kolaborasi, ya mesti berada pada dimensi bergotong royong. Jadi runtut ya. Nah ini kalau diawali dari subelemen terlebih dahulu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu ya khusus untuk madrasah ditambahkan dengan profil pelajar rahmatan lil alamin. Salah satu nilai profil pelajar rahmatan lil alamin yang bisa kita masukkan di dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah keteladanan. Nah, kenapa PPRA keteladanan? Ya, karena kita berharap dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan melahirkan sikap pada siswa itu pribadi-pribadi yang mencerminkan keteladanan khususnya dalam hal menjaga lingkungan alam sekitar. Karena mereka dibiasakan untuk merawat tanaman, ya menyiraminya, kemudian menjaganya, tidak merusak lingkungan sekitar. Nah, keteladanan-keteladanan ini perlu dibangun sejak dini ya melalui kegiatan-kegiatan sekolah sehingga nanti ketika mereka tamat ya ketika mereka selesai ketika mereka nanti dewasa kemudian mungkin bekerja mereka peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah Bapak Ibu itulah ya cara-cara menentukan kegiatan. Jadi sekali lagi jangan menentukan kegiatannya diambil langsung dari dimensi profil pelajar Pancasilanya, jangan dulu. Jadi tentukan dulu topiknya. Ya sekali lagi saya ulangi kenapa topik dulu agar Bapak Ibu lebih leluasa ya menentukan kegiatan apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi sekolah dan siswanya. Kalau langsung ke dimensi pelajar profil Pancasilanya nanti akan mentok ya, akan bingung ya kegiatan apa yang akan dilakukan. Nah, tetapi ketika topik terlebih dahulu, Bapak Ibu bebas ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam proyek ya penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, Bapak Ibu demikian video saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nantikan video saya selanjutnya tentang macam-macam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga menginspirasi.